Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terutama bersyukur atas nikmat ketika Allah mempertemukan kembali kita dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Beberapa bulan terakhir saudara-saudara kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Ramadan tahun lalu masih bersama kita, namun Ramadan kali ini saudara-saudara kita sebagiannya sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah kesempatan, sebuah momen penting, sebuah waktu yang sangat spesial yang Allah berikan kepada kita. Mari benar-benar kita manfaatkan semaksimal mungkin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan salat tarawih, sejenak beberapa menit ke depan kita bersama-sama menunaikan kewajiban saling menasehati di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran, yang mana pada malam hari ini saya diberi amanah oleh pihak takmir untuk menyampaikan sebuah tema yang berkaitan dengan amal tanpa ilmu atau ketika beramal tanpa ilmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sehari semalam minimal 17 kali kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Fatihah yang kita baca dalam salat kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Lalu dijelaskan dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-7, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jalan yang telah Allah beri nikmat kepada mereka, dari kalangan nabi, dari kalangan siddiqin, orang-orang yang jujur dan benar, dari kalangan para syuhada, dari kalangan orang-orang yang salih. Kita meminta kepada Allah petunjuk jalan kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Dan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwa al-maghdub yang dimurkai Allah adalah orang-orang Yahudi, dan ad-dallin adalah orang-orang Nasrani. Di mana orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal, dan kebalikannya ad-dallin, orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang beramal tapi tanpa ilmu. Inilah Bapak Ibu jamaah sekalian, kita minta setiap hari minimal 17 kali minta diberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu orang yang berilmu tapi tidak beramal, dan bukan pula jalannya orang-orang yang dhalin, tersesat,
yaitu orang-orang yang banyak amalnya tapi tanpa ilmu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Khalifah Umar berjalan bersama seorang teman beliau, lalu melewati salah satu gereja Nasrani, dan di dalamnya ada seorang pendeta yang sangat ahli ibadah. Badannya sangat kurus kering, wajahnya pucat, jalannya sudah sangat loyo karena sangat banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika itu dipanggil oleh temannya Khalifah Umar untuk menghadap khalifah dan dikenalkan bahwa ini adalah Amirul Mukminin. Lalu ketika itu Khalifah Umar tiba-tiba menangis. Beliau menangis, lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghasyiyah, terutama di ayat yang ketiga dan keempat, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Kurang lebihnya ayat ini menggambarkan bahwa amilatun nasibah, mereka sudah beramal dengan susah payah, dengan penuh kelelahan, dengan penuh kecapean, banyak sekali ibadahnya, tapi mereka pada akhirnya masuk ke dalam api neraka. Dan beliau menyampaikan itu kepada para sahabat yang ada bersama beliau, bahwa pendeta ini orang yang sangat banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ibadahnya tidak di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, alias tidak memakai atau menggunakan ilmu yang benar. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kekeliruan yang ada di masyarakat adalah kalau ada orang banyak sekali ibadahnya, itu pertanda orang ini benar atau pertanda orang ini solih. Ini perlu kita luruskan, bahwa yang dinilai oleh Allah bukan semata-mata banyaknya, tapi benarnya. Bukan masalah banyaknya, tapi apakah yang diamalkan itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya atau tidak. Karena ketika seseorang beramal tanpa ilmu, ada kemungkinannya adalah yang pertama, kalau dia tidak berilmu, kemungkinannya adalah ikut-ikutan. Yang kedua, kemungkinannya dia mengira-ngira. Kemudian yang ketiga, kalau orang beramal tanpa ilmu itu, ya, dia akan berpikir bahwa yang penting amal, nanti Allah pasti terima. Ada orang mengatakan bahwa urusan diterima nggak diterima terserah Allah nanti. Ini yang perlu diluruskan Bapak Ibu jamaah sekalian. Dan juga ketika orang tanpa ilmu beramal, bisa jadi karena perasaan saya ini benar. Nah, jadi standarnya sangat kabur dan tidak jelas. Sebagai gambaran jelas, ada satu kisah sebagai penjelas dari apa yang kami sampaikan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, di mana beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah pada saat Idul Adha, dan beliau bersabda, "Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaban nusuk, wa man nasaka qabla salati fa innahu qabla salah wa la nusuka lahu." Rasulullah bersabda, siapa yang sholat seperti sholat kami dan menyembelih kurban seperti kurban kami, maka ia mendapatkan pahala berkurban. Dan barang siapa yang berkurban sebelum Idul Adha, maka itu hanyalah sembelihan biasa yang ada sebelum sholat dan tidak dianggap sebagai kurban. Jadi Rasulullah menegaskan, siapa yang sholatnya seperti sholat kami, yaitu Rasulullah dan para sahabat, dan berkurban seperti kurbannya kami, maka dia dapat pahala berkurban. Tapi siapa yang berkurban sebelum salat Idul Adha, maka dia hanya menyembelih biasa dan tidak dinilai berkurban. Nah, ternyata ada salah seorang waktu itu yang bernama Abu Burdah. Nah, Abu Burdah ini adalah paman dari periwayat hadis itu Al-Bara' bin Azib. Abu Burdah ini mengatakan, Wahai Rasulullah, saya sudah menyembelih binatang kurban sebelum sholat Idul Adha. Alasannya kenapa? Karena saya ingin berkorban yang paling pertama sebelum orang lain.
Kemudian yang kedua, saya ingin sarapan dengan hasil sembelihan itu sebelum sholat Idul Adha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan syatuka syatulahmin. Rasulullah mengatakan bahwa kambingmu hanyalah kambing biasa dan tidak dinilai berkurban. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata di zaman Rasulullah saja ada orang yang punya inisiatif dalam beramal. Jadi punya inisiatif untuk beramal, menurut perasaannya itu baik. Dia menyembelih binatang kurban sebelum sholat Idul Adha. Alasannya supaya saya yang paling pertama berkorban. Yang kedua, supaya saya bisa sarapan sebelum sholat Idul Adha. Mungkin diambilkan sebagian dagingnya, disate, dimakan. Maka kata Rasulullah, kambingmu adalah kambing biasa dan tidak bernilai kambing kurban. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seseorang itu beramal tanpa ilmu, kemungkinan dia ikut-ikutan, kemungkinan dia mengira-ngira, menyangka, meraba-raba, atau juga kemungkinan dia ini mengatakan bahwa perasaan saya benar, perasaan saya lebih baik. Maka ternyata Rasulullah mengatakan kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun amal-amal kita, dari yang paling kecil yang paling besar, hendaknya didasari dengan ilmu, hendaknya didasari dengan dalil Al-Quran maupun As-Sunnah As-Sahihah dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika amalan kita sangat banyak sekalipun, tapi tanpa dasar ilmu, bisa jadi itu amalan yang sia-sia dan salah, sehingga diumpamakan seperti debu yang diterbangkan oleh angin yang kencang, tidak tersisa sedikit pun. Maka apa yang terjadi di zaman Khalifah Umar, di mana beliau menangis melihat seorang yang ahli ibadah tapi nantinya masuk neraka, salah satu alasannya karena ibadahnya tanpa petunjuk yang benar. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita tidak boleh berhenti untuk belajar agama ini, agar dalam kita beramal kita mantap melakukannya. Kita memiliki pegangan yang jelas. Ini dalilnya apakah dari Al-Quran atau dari hadis atau dari keduanya. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.